Selamat datang di channel Kantohe TV. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan tonton video-video saya. Bagi yang belum, mohon dukungannya untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Subscribe itu gratis kok, dan supaya Anda yang lebih dulu tahu, kalau saya udah upload video terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen dan share videonya, agar lebih banyak orang yang bisa gabung dan baca cerita-cerita menarik ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke ceritanya. Bab 9. Arwah-arwah gentayangan. Laki-laki jangkung botak itu datang bergegas. Kalian jangan bergerak, bisiknya. Jangan bergerak, jika masih ingin hidup. Pete tidak perlu diperingatkan lagi, ia memang sudah tidak mampu berkutik. Parang berkelebat, mengiris udara antara dia dan Jupiter. Lalu menghujam ke tanah dekat kaki mereka, laki-laki yang melontarkannya berseru kecewa. Meleset. Setelah itu ia melepaskan kacamata hitamnya. Ia terkejap-kejap sesaat, ternyata matanya bersinar ramah. Karenanya tampangnya juga tidak begitu menyeramkan, seperti semula. Tadi ada ular dalam rumput, di belakang kalian, katanya. Di sini kadang-kadang berkeliaran ular berbisa. Aku mencoba mengenainya dengan lemparan parang tadi, tapi rupanya aku terlampau terburu-buru. Laki-laki itu mengambil selembar sapu tangan berwarna merah putih, lalu menyeka kening. Aku tadi sedang membersihkan semak di atas bukit, katanya lagi. Semak yang kering cepat sekali terbakar, jadi perlu disingkirkan. Tapi pekerjaan begitu sangat memeras keringat. Bagaimana? Kalian mau minum limun bersamaku? Sementara itu Pete dan Jupiter sudah mulai terbiasa mendengar suaranya yang berbisik-bisik menurut dugaan mereka. Penyebabnya pasti luka yang bekasnya nampak jelas di leher orang itu. Jonathan Rex berjalan mendahului ke bungalonya. Dalam sebuah ruangan yang satu sisinya berdinding kawat nyamuk, nampak kursi-kursi santai serta sebuah meja. Di atas meja terletak kendi gelas berisi minuman dengan bongkah-bongkah es di atasnya. Kandang-kandang burung yang berisik bunyinya terdapat di balik kawat nyamuk. Aku hidup dari usaha mengembangbiakkan burung parkit, kata Tuan Rex. Sementara ia menuangkan limun ke dalam gelas. Setelah menyuguhkan pada Pete dan Jupiter, ia pergi sebentar ke kamar sebelah. Jupiter meneguk limunnya sambil termenung. Bagaimana pendapatmu tentang Tuan Rex? Tanyanya setelah beberapa saat pada Pete. Kelihatannya ia ramah. Jawab Pete, maksudku, apabila sudah terbiasa mendengar suaranya. Ya, ia memang sangat ramah. Cuma aku agak heran. Apa sebabnya ia mengatakan baru saja merambah semak dengan parang? Padahal kelihatan jelas, tangan dan lengannya bersih. Kalau ia tadi benar-benar habis memotong semak kering, tentunya ada ranting-ranting kecil tersangkut ke tangannya. Tapi untuk apa ia repot-repot tidak mengatakan yang sebenarnya pada dua remaja yang baru sekali ini dilihatnya? Untuk apa ia bohong pada kita? Jupiter menggeleng. Aku juga tidak mengerti sebabnya. Tapi jika ia tadi cukup lama sibuk merambah belukar, bagaimana mungkin di sini sudah tersedia kendi berisi limun, dan es di dalamnya boleh dibilang masih utuh? Aduh, kau ini tukas Pete. Mungkin jawabannya gampang saja. Mungkin ia memang senang limun. Jawaban selalu gampang, apabila sudah diketahui. Hanya apabila belum diketahui, itu yang sulit. Jupiter langsung membungkam. Karena saat itu Tuan Rex datang lagi. Ia sudah berganti baju. Kini memakai baju sport berkerah. Sementara lehernya terlilit syal. Ada orang yang merasa kurang enak melihat bekas lukaku, bisiknya. Karenanya aku biasa menutupinya dengan syal. Kalau ada tamu, luka ini tanda mata perlawatanku ke Indonesia, ketika aku masih muda. Aku terlibat dalam perkelahian di sana. Tapi ngomong-ngomong, ada perlu apa sebetulnya kalian kemari? Jupiter menyodorkan kartu nama trio detektif. Jonathan Rex menerima kartu itu dan mengamat-amatinya sesaat. Trio detektif, katanya. Lalu kalian sedang menyelidiki apa sekarang? Jupiter lantas menjelaskan bahwa kedatangan mereka untuk meminta keterangan tentang Stephen Terrell. Sementara itu Tuan Rex memakai lagi kacamata hitamnya. Mataku tidak tahan kena cahaya terang, bisiknya. Aku paling awas melihat kalau malam. Dalam hal apa perhatian kalian terhadap Stephen Terrell, sahabat lamaku itu? Kami ingin tahu, kata Jupiter. Apakah Tuan Terrell mungkin menjelma menjadi hantu jahat yang mengusir setiap orang yang berani memasuki rumah tempat ia tinggal semasa hidupnya? Di balik kacamata hitam, mata laki-laki jangkung itu seakan-akan sedang meneliti kedua remaja itu dengan waspada. Pertanyaanmu itu bagus sekali, katanya kemudian. Sebaiknya ku jawab begini saja. Temanku Stephen, sebetulnya sangat pemalu dan berhati lembut walau dalam film ia selalu memainkan peranan hantu dan monster, bajak laut dan macam-macam makhluk aneh. Karena wataknya yang pemalu itulah aku dikontraknya menjadi pengelola bisnisnya. Ia sendiri tidak sanggup menghadapi orang lain dalam hubungan dengan bisnis. Coba lihat saja foto ini. Tuan Rex meraih ke belakang, mengambil sebuah foto besar yang dipajang di atas meja. Foto itu menampakkan dua orang laki-laki yang sedang berdiri di ambang pintu sambil bersalaman. Yang satu jelas pembisik, sedang yang satu lagi tidak begitu tinggi, dan kelihatannya lebih muda. Rupanya itulah foto asli dari foto dalam koran yang disertakan dalam berkas laporan Bob Andrews. Foto itu dibubuhi tulisan, untuk sahabat karibku, JR, dari Steve. Dari ini bisa kalian lihat, akulah yang menangani segala urusan bisnisnya, kata Tuan Rex. Aku bisa menghadapi orang-orang, mereka segan berbantah dengan aku. Dengan begitu Steve bisa mencurahkan seluruh tenaga dan bakatnya untuk bermain film. Steve sangat serius mengenainya, ia senang bisa mengasyikkan penonton dan menakut-nakuti mereka. Tapi ketika dalam filmnya yang terakhir para penonton terpingkal-pingkal mendengar suaranya yang melengking, ia patah semangat. Satu-satunya yang paling tidak disukainya, ialah ditertawakan orang. Kurasa kalian tentu bisa memahami hal itu. Ya, Pak, kata Jupiter. Saya bisa membayangkan perasaannya. Saya juga tidak senang ditertawakan. Ya, begitulah, kata Tuan Rex dengan suaranya yang berbisik-bisik. Berminggu-minggu lamanya setelah film itu beredar, Steve tidak mau keluar rumah. Semua pelayannya diberhentikan olehnya. Aku yang selalu berbelanja untuknya. Laporan tidak henti-hentinya mengalir masuk, memberitakan bahwa penonton selalu terpingkal-pingkal. Di mana saja filmnya dipertunjukkan, aku mendesaknya agar melupakan saja kejadian itu. Tapi ia tetap saja murung. Akhirnya aku disuruhnya menarik semua kopi film-film lamanya yang masih ada. Steve bertekad film-film itu tidak boleh dilihat siapapun lagi. Aku berhasil mengumpulkan film-film itu dengan biaya tidak sedikit dan semua film itu kubawa ke tempatnya. Kemudian aku terpaksa melaporkan padanya bahwa bank yang membiayai pembangunan rumahnya sudah mengancam hendak menyita puri itu. Soalnya, waktu itu masih muda dan mengharapkan masih bisa lebih banyak membuat film lagi karenanya ia boleh dibilang tidak punya uang tabungan.
Saat itu hanya kami berdua saja yang ada di ruang utama puri. Aku ditatapnya dengan mata bernyala-nyala. Mereka takkan bisa mengusir aku dari sini, katanya. Tak peduli apa yang terjadi dengan jasadku, tapi arwahku tetap akan ada di sini untuk selama-lamanya. Suara berbisik-bisik itu terdiam. Kacamata gelap menghadap ke arah Jupiter dan Pete, seperti tatapan mata makhluk asing. Pete bergidik. Hi, katanya seram. Dari cerita Anda kedengarannya seperti ia sudah berniat hendak menjadi hantu. Ya, betul, sambut Jupiter. Tapi Pak Rex, Anda tadi mengatakan Pak Terry lemah lembut wataknya. Orang seperti itu sulit bisa dibayangkan akan menjelma menjadi roh jahat, yang menimbulkan kengerian luar biasa dalam hati setiap orang yang memasuki puri itu. Kau benar, Nak, kata laki-laki botak itu. Tapi makhluk-makhluk gaib yang menimbulkan kengerian orang-orang itu, mungkin bukan arwah kawanku. Barangkali saja yang menakut-nakuti itu hantu lain yang lebih menyeramkan. Keras sekali dugaanku. Tempat itu kini dihuni hantu-hantu lain. Hantu-hantu lain yang lebih jahat, Pete meneguk ludah beberapa kali. Ya, betul, jawab Tuan Rex. Sebetulnya, kemungkinannya ada dua. Kalian tentunya tahu, waktu itu mobil Stephen Terrell ditemukan hancur di kaki tebing karang. Pete dan Jupiter mengangguk. Dan kalian juga mendengar tentang pesan tertulis yang ditinggalkan dalam puri. Dalam pesan di mana dikatakan bahwa tempat itu terkutuk untuk selama-lamanya. Kedua remaja itu sekali lagi mengangguk, sementara mata mereka tertatap terus ke wajah Jonathan Rex. Polisi merasa pasti, kawanku itu membunuh diri dengan jalan menjatuhkan mobilnya ke kaki tebing, kata orang itu. Dan kurasa dugaan mereka tepat, tapi aku sendiri tidak pernah lagi melihat Steve sejak pembicaraan terakhir kami yang sudah kuceritakan tadi. Aku disuruhnya pergi setelah diminta berjanji tidak menginjak tempat itu lagi. Aku ingin tahu, apa yang dipikirkannya pada saat ia menulis surat itu. Ingat, semasa hidupnya ia kerjanya membuat orang takut, lalu kemudian orang-orang menertawakan dirinya. Mungkin saja kan, ia bertekad setelah mati melanjutkan kerjanya menakut-nakuti, untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak bisa seenaknya saja dijadikan bahan tertawaan. Anda tadi mengatakan, ada dua kemungkinan, kata Jupiter mengingat, ketika laki-laki berkepala botak itu kelihatannya termenung. Anda juga bicara tentang hantu-hantu lain, yang lebih menyeramkan. Oh ya, betul, kata Tuan Rex. Ketika Steve membangun purinya, dari segala penjuru dunia didatangkannya bahan-bahan yang berasal dari bangunan-bangunan yang kabarnya berhantu. Dari Jepang didatangkan balok-balok kayu dari sebuah kuil kuno yang penuh hantu, di mana pernah ada sekeluarga kaum bangsawan tumpas ketika terjadi gempa bumi. Ia juga memberi bahan bangunan dari puing-puing gedung tua di Inggris, di mana seorang gadis cantik mati menggantung diri karena tidak mau dinikahkan dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Ia mengimpor batu yang berasal dari sebuah puri di tepi sungai Rhine di Jerman, yang kabarnya berpenghuni hantu seorang pemain musik yang mati di situ setelah dikurung selama bertahun-tahun dalam sel bawah tanah di situ. Menurut riwayatnya, pemain musik itu dihukum bangsawan yang berkuasa di situ, karena memainkan musik yang tidak sesuai dengan seleranya. Setelah pemain musik itu meninggal, lagu yang menyebabkan kebinasaannya sering terdengar mengalun dari dalam kamar musik yang selalu terkunci. Adul, seru Pete, apabila segala arwah itu kini gentayangan dalam teror castle, tidak mengherankan jika tempat itu tidak bisa ditinggali lagi dengan aman. Itu mungkin benar, tapi mungkin juga tidak, kata Jonathan Rex dengan suaranya yang nyaris berbisik. Yang ku ketahui dengan pasti cuma bahwa bahkan kaum gelandangan dan pencuri pun tidak ada yang berani mendekati teror castle. Sekali sebulan aku datang ke sana lalu berdiri di depannya, untuk melihat keadaan satu-satunya peninggalan kawan karibku. Dan selama bertahun-tahun, belum pernah kulihat ada tanda-tanda orang pernah ke situ. Jupiter mengangguk, keterangan Tua Rex sesuai dengan pengamatannya sendiri bersama Pete, tapi ia tidak menyebutkan orang tadi kenal yang menggelindingkan batu sehingga nyaris mencelakakan mereka. Lalu bagaimana dengan kabar dalam koran-koran yang memberitakan tentang musik aneh yang kedengarannya seperti berasal dari alat orgel kepunyaan Tuan Terrell? Dan juga tentang hantu biru? Tanya Jupiter. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu, aku belum pernah melihat hantu biru. Yang ku ketahui, sewaktu ia masih hidup Steve pernah mengatakan bahwa ia beberapa kali mendengar bunyi musik aneh dari orgel yang terdapat dalam ruangan proyeksi film. Sekali ia pernah mencoba untuk memeriksa. Ruangan itu dikunci dari luar. Semua peralatan listrik orgel itu dilepaskan, tapi musik masih tetap saja terdengar, namun langsung berhenti, begitu ia memasuki ruangan. Pete meneguk ludah karena merasa ngeri. Tuan Rex melepaskan kacamata hitamnya, sementara matanya terkejap-kejap. Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti teror castle dihantui arwah sahabatku, atau arwah orang lain, bisiknya. Tapi aku sendiri, biar diupah $10.000 pun, tetap tidak mau menginap di tempat itu semalam. Bab 10 terpeleset. Jupiter, suara Matilda Jones berkumandang lantang pada hari yang cerah itu. Tumpukan batang-batang besi itu ke pagar. Peter, kau membantu Jupiter mengangkut batang-batang itu. Dan kau, Bob, semua sudah kau catat? Suasana di John Salvage Yard hari itu sibuk sekali. Bob Andrews duduk di atas bak mandi yang ditelungkupkan, sambil mencatat jumlah bermacam-macam barang. Ia berpikir apakah mereka sempat menyelinap pergi sebentar ke markas besar, untuk mengadakan pertemuan. Sudah 2 hari berlalu sejak Pete dan Jupiter mengunjungi pembisik, tapi sejak itu mereka belum sempat mengadakan pertemuan. Bibi Jones tidak henti-hentinya menyuruh mereka bekerja, dan kalau tidak, Bob masih ada tugas pula di perpustakaan. Sedang Pete ada kesibukannya sendiri di rumah. Paman Jones baru saja habis memborong barang-barang, karenanya banyak sekali barang dagangan baru mengalir ke tempat penimbunannya. Melihat gejala-gejalanya, mungkin baru seminggu lagi ketiga remaja itu agak luang sedikit waktu mereka sehingga sempat membicarakan hal-hal misterius yang sedang mereka hadapi. Menjelang tengah hari terjadi selingan, Bibi Jones menoleh, ketika untuk kesekian kalinya truk besar perusahaannya masuk lewat gerbang besar. Titus Jones, Paman Jupiter duduk di atas sebuah kursi kayu berukir indah. Laki-laki kecil berhidung besar dan berkumis melintang itu duduk seperti bertahta di atas tumpukan barang yang baru dibeli. Paman Jones kalau pergi berbelanja barang bekas, apa saja yang menarik perhatiannya selalu langsung dibeli. Istrinya terpekik truk itu berhenti di dekatnya. Masya Allah, teriaknya, Titus Andronicus Jones, apalagi yang kau beli kali ini? Lama-lama kita bisa bangkrut, kalau begini terus. Paman Jones melambai dengan pipanya ke arah mereka, sambil berpegang erat pada sejumlah tabung logam besar yang menjulur berbentuk kipas. Tabung-tabung itu merupakan bagian dari suatu orgel, yang tingginya sekitar 2,5 meter. Aku membeli orgel, Matilda, seru Paman Jones. Walau tubuhnya kecil, suaranya berat sekali. Aku hendak belajar main orgel. Ayo, Hans, Konrad, alat musik antik yang berharga ini harus kita turunkan dengan hati-hati sekali, supaya jangan rusak. Paman Jones meloncat turun dengan gembira, disusul oleh Hans. Konrad menggeser orgel itu ke landasan lift yang terpasang di sebelah belakang truk.
Ketika letaknya sudah beres, Hans menggerakkan kendali, dan dengan pelan landasan dengan muatannya turun ke tanah. Kau membeli orgel, Matilda Jones begitu tercengang, sampai lupa menyuruh Jupiter serta kedua sahabatnya bekerja terus. Wanita bertubuh besar itu menyumpah-nyumpah. Mau apa kau dengan orgel? Titus Jones menyedot pipanya, lalu mengepulkan asap tembakau. Mau apa? Belajar memainkannya. Sayang, katanya, aku dulu pernah menjadi pemain alat semacam itu di sirkus. Dipimpin Paman Jones, Hans dan Konrad menurunkan bagian-bagian selebihnya dari orgel itu. Kedua laki-laki itu orang Jerman yang berasal dari daerah Bayer. Keduanya bertubuh kekar dan tinggi sekali, nyaris 2 meter. Mereka sangat kuat, apa saja bisa mereka angkat, kecuali gunung, tentunya. Paman Jones memutuskan, orgel harus ditaruh di sisi pagar yang terdekat ke rumah. Hans dan Konrad sibuk mengangkut, sampai akhirnya semua bagian orgel sudah dipindahkan ke situ, tinggal dipasang saja lagi. Ini orgel asli, yang dibunyikan dengan jalan menghembuskan udara ke dalam pipa, kata Paman Jones dengan bangga pada Jupiter serta kedua temannya. Aku menemukannya dalam sebuah teater kecil yang akan digusur, di jalan menuju Los Angeles. Masya Allah, desah Bibi Jones. Untung saja tempat ini jauh dari tetangga. Kalau orgel yang benar-benar besar, kata Paman Jones menyambung ceritanya, bisa dipasang pipa yang ukurannya begitu rupa besarnya, sehingga bunyinya berat sekali, tidak bisa ditangkap lagi oleh telinga manusia. Kalau tidak bisa didengar, masa masih disebut bunyi, Paman? Tanya Jupiter. Masih ada yang bisa mendengarnya. Mungkin gajah, karena mereka bertelinga besar, jawab Paman Jones sambil terkekeh. Apa gunanya orgel yang bunyinya tidak bisa didengar? Tanya Pete. Maksudku, mana ada orgel yang spesial dibangun untuk dinikmati gajah? Entahlah, nak aku juga tidak tahu, jawab Titus Jones. Kurasa ada saja gunanya bagi ilmu pengetahuan. Ya misalnya saja ada peluit untuk anjing, yang bunyinya tidak bisa kita dengar, karena nadanya tinggi sekali, sela Bob. Ya, betul, kata Paman Jones. Mungkin sirkus bisa membuat peluit untuk gajah, dengan nada rendah kebalikan dari nada tinggi untuk anjing. Subsonik, sela Jupiter. Bunyi, atau tepatnya getaran bunyi yang sangat rendah disebut getaran subsonik. Sedang yang terlalu tinggi untuk telinga manusia, namanya getaran ultrasonik. Perhatian mereka terpusat pada orgel, sehingga tidak ada yang melihat sebuah mobil sport berwarna biru memasuki pekarangan lalu berhenti dengan mengejut di belakang mereka. Pengemudinya, seorang remaja bertubuh kurus jangkung dengan hidung seperti Petruk, menekan puter. Bunyinya mengejutkan ketiga remaja yang sedang asyik dengan orgel. Ketiga-tiganya berpaling dengan cepat. Disambut suara tertawa terbahak-bahak. Remaja kurus jangkung itu yang tertawa, ditimpali kedua temannya yang duduk di sampingnya. Skinny Norris, seru Pete. Sementara remaja kurus jangkung itu menggeser tubuhnya ke samping, keluar dari mobil. Mau apa ia ke sini? Tanya Bob. Skinny Norris beserta keluarganya hanya beberapa bulan saja dalam setahun tinggal di Rocky Beach. Tapi bagi Jupiter serta kedua temannya, waktu beberapa bulan itu pun sudah terlalu lama rasanya. Skinny merasa dirinya cerdas sekali. Ditambah keuntungan sudah bisa menyetir mobilnya sendiri. Ia yang nama lengkapnya Skinner Norris berusaha keras untuk menjadi kepala kaum remaja yang sebaya dengan dia. Tapi kaum remaja Rocky Beach, pada umumnya tidak peduli terhadapnya. Hanya beberapa anak tangguh saja yang karena terpikat keroyalannya serta pesta-pesta yang diadakan olehnya, lantas mau menjadi pengikutnya. Dan pengikut yang sedikit itu, bagi Skinny sudah cukup untuk merasa dirinya hebat. Skinny Norris menghampiri trio detektif sambil tertawa-tawa geli, sementara kedua kawannya memperhatikan dari dalam mobil. Ia menjinjing sebuah kotak sepatu yang tertutup, ketika sudah hampir sampai di tempat Jupiter berdiri. Dengan cepat diambilnya alat pembesar yang besar dari kantongnya, lalu pura-pura memeriksa keadaan sekitarnya dengan alat itu. Sementara itu Paman John sudah pergi dengan bagian-bagian orgel, dibantu Hans dan Konrad. Ah, yes, Skinny menirukan gaya bicara orang Inggris, tapi sama sekali tidak kena. Kurasa inilah tempatnya, ciri khas barang rombengan yang hanya bisa ditemukan di tempat jual beli barang rombengan milik keluarga Jones. Ucapan sok lucu itu disambut tertawa terkekeh-kekeh dari kedua remaja yang ada di mobil. Pete mengepalkan tinjunya. Kau mau apa kemari, Skinny? Tanyanya dengan geram, tapi Skinner Norris berbuat seperti tidak mendengar. Dengan lensa pembesarnya ia pura-pura meneliti Jupiter. Setelah itu dikembalikannya ke kantong. Jelas, tidak salah lagi Andalah Jupiter Max Sherlock, detektif yang kenamaan itu, katanya. Ia masih terus sok berlogat Inggris, walau kedengarannya payah. Ini saat yang sangat menyenangkan bagiku. Aku datang dengan suatu kasus yang membingungkan seluruh Scotland Yard. Pembunuhan keji terhadap korban yang tidak bersalah. Aku yakin, Anda pasti bisa menyingkapkan rahasia ini. Sambil berkata begitu, disodorkannya kotak sepatu tertutup pada Jupiter. Tanpa membukanya pun, ia serta kedua temannya sudah bisa menebak isinya. Penciuman mereka yang memberitahukan, tapi walau begitu Jupiter masih juga membuka kotak itu dan melihat isinya. Sementara Skinny Norris memperhatikan dengan cengiran lebar. Dalam kotak itu tergeletak bangkai seekor tikus putih yang besar. Dari baunya bisa diketahui bahwa binatang itu sudah lama mati. Anda merasa bisa berhasil mengusut kejahatan keji ini, Max Sherlock? Tanya Skinner Norris. Aku menyediakan hadiah besar bagi barang siapa yang berhasil membekuk pelakunya. 50 kupon toko serba ada. Teman-temannya yang di mobil tertawa terkekeh-kekeh mendengarnya. Rupanya mereka menganggap ucapan itu lucu. Tapi air muka Jupiter Jones sedikit pun tidak kelihatan berubah. Ia hanya mengangguk dengan pelan, dengan sikap berwibawa. Aku bisa mengerti bahwa kau ingin menuntut keadilan, Skinny, katanya. Karena kulihat korban ini salah satu teman karibmu. Begitu kalimat itu terdengar, kedua remaja yang ada dalam mobil langsung berhenti tertawa. Sedang anak jangkung kurus yang tadi meringis, kini merah pada mukanya. Menurut pengamatanku secara sambil lalu, kata Jupiter melanjutkan, kurasa sahabatmu ini mati karena sakit perut. Mungkin karena terus-menerus terpaksa menelan omongan besar seseorang yang identitasnya untuk sementari masih tersembunyi di belakang huruf-huruf ESN. Kau mau kocak, ya, tukas Skinny Norris. Sayangnya remaja itu selalu lenyap kemampuannya bersilat lidah, justru pada saat yang paling diperlukan. Aku lantas teringat, ada sesuatu padaku yang harus kuserahkan padamu, kata Jupiter. Kotak sepatu berisi tikus mati digeletakkannya di atas tumpukan besi itu. Lalu ia bergegas ke kantor perusahaan yang letaknya hanya beberapa langkah dari situ. Ia membawa senter yang dipungutnya di Black Canyon. Di sini terukir huruf-huruf ESN, katanya. Mungkin singkatan Skinner Norris? Atau mungkin pula singkatan. Skinny ngabur, sambung Pete sambil nyenyir. Kau sempat latihan lari belakangan ini, Skinny? Kemarikan senter itu, tukas Skinny. Sambil menyambarnya dari tangan Jupiter, lalu berbalik kembali ke mobilnya. Detektif ejeknya kemudian.
Wah, detektif konyol. Anak-anak pasti tertawa setengah mati membayangkan kalian sebagai penyelidik. Ia mengundurkan mobilnya dengan kasar. Kendaraan itu melesat keluar lewat gerbang besar. Diperhatikan oleh Jupiter, Pete dan Bob. Sudah kusangka dialah yang mengambil kartu itu di perpustakaan, kata Bob. Kenyataannya, ia tahu bahwa kita mendirikan biro trio detektif. Memang kita menginginkan semua orang tahu, kata Jupiter. Sekarang kita harus semakin berusaha agar jangan gagal dalam menangani kasus pertama ini. Ia memandang berkeliling. Dilihatnya pamannya sedang sibuk memasang orgel dekat pagar, dibantu oleh Hans dan Konrad. Sedang bibinya sudah masuk ke rumah, menyiapkan makanan siang. Saat ini tidak ada yang memperhatikan kita, katanya. Jika kita bergegas sedikit, kita sempat mengadakan rapat sebentar sebelum disuruh makan siang. Ia mendului berjalan menuju ke terowongan 2, dan tepat pada saat itu terjadi kesialan. Tanpa disengaja, Jupiter menginjak sebatang pipa yang langsung tergulir ke samping. Jupiter terpeleset dan terbanting keras ke tanah. Pete dan Bob melihat teman mereka itu menggeretakkan geraham karena kesakitan ketika mencoba bangkit. Pergelangan kakiku terkilir, katanya. Ditariknya kaki celananya ke atas untuk memeriksa. Ternyata pergelangan kakinya nampak mulai bengkak. Kurasa aku perlu ke dokter, katanya kesal. Bab 11. Peringatan wanita pengembara. 2 hari berlalu sejak Jupiter mengalami kecelakaan. Waktu itu ia cepat-cepat diantarkan paman Titus ke rumah sakit, di mana sehari penuh Jupiter sibuk diperiksa pergelangan kakinya. Setelah ternyata tidak patah, kakinya lantas direndam dalam semacam larutan. Ia diperbolehkan pulang. Menurut dokter Alvarez yang memeriksa, sebentar lagi Jupiter sudah boleh berjalan lagi, walau untuk sementara masih pincang. Dokter itu malah menyarankan agar ia dengan segera mencoba berjalan. Tapi untuk sementara Jupiter masih terkapar di tempat tidur dengan kaki terbalut. Sedang sementara itu ada kemungkinan Tuan Hitchcock sudah berhasil menemukan rumah berhantu yang diperlukan untuk lokasi pembuatan filmnya. Kelihatannya trio detektif akan terhenti usahanya sebelum sempat benar-benar memulainya. Pete dan Bob duduk di sisi tempat tidur Jupiter. Keduanya merasa agak lesu. Sakit, ya? Tanya Pete. Ketika dilihatnya muka Jupiter mengernyit sewaktu bergeser sedikit di tempat tidur. Ini salahku sendiri. Kenapa tidak hati-hati? Katanya. Tapi kita lanjutkan saja rapat yang tidak jadi di waktu itu. Pembahasan pertama mengenai suara misterius yang menelepon. Segera setelah kita pergi ke Terror Castle. Kata Worthington. Ia merasa malam itu ada yang membuntuti kita. Besar kemungkinannya. Orang itu Skinny Norris. Memang, kata Bob. Ia tahu. Kita tertarik pada tempat itu. Tapi Skinny mana mungkin bisa mengubah suaranya, sehingga kedengarannya kayak begitu. Bantah Pete. Berat, seperti suara dari dalam kubur. Padahal Skinny suaranya kan lebih mirip suara kuda meringkik. Memang benar, tapi cuma itu satu-satunya kemungkinan yang bisa kubayangkan, kata Jupiter. Ia mengernyit kesakitan, sementara memindahkan letak kaki. Sampai ada bukti-bukti nyata, aku tidak mau percaya bahwa makhluk halus bisa menelepon. Ya, baiklah, kata Bob. Lalu seterusnya, bagaimana? Siapa orang misterius yang menyebabkan batu-batu longsor? Ya, siapa? Tukas Pete. Aku kepingin sekali bisa membekuk leher orang itu. Untuk sementara, kuanggap saja persoalan itu tidak ada, kata Jupiter. Kita sekarang tahu pasti, dia bukan Skinny Norris. Mungkin saja orang itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan urusan kita. Mungkin cuma seseorang yang sedang berjalan-jalan di tepi ngarai, dan ia menyebabkan batu longsor itu secara tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, didikannya hebat sekali, gumam Pete tidak percaya. Untuk sementara ia harus tetap misterius, sampai sudah ada fakta-fakta lebih jauh mengenai dirinya. Saat ini aku lebih tertarik pada hal-hal tidak benar yang dikatakan Tuan Rex pada kami, ketika aku bersama Pete datang ke tempatnya. Kenapa ia mengatakan abis merambah semak kering, padahal kelihatannya jelas bahwa hal itu tidak benar? Dan apa sebabnya sudah tersedia kendi berisi limun dingin di rumahnya? Seakan-akan ia sudah menyangka kita akan datang. Kedua pertanyaan itu menyibukkan mereka. Tanpa ditemukan jawabannya, Jupiter menggaruk-garuk kepala. Aduh, semakin dalam kita mengusut perkara ini, semakin banyak misteri yang muncul, katanya. Saat itu Bibi Matilda masuk bergegas-gegas. Hampir saja aku lupa memberitahu kalian, katanya. Kemarin pagi ada kejadian aneh, sebelum kau kembali dari rumah sakit, Jupiter. Tapi saat itu begitu repot, sampai aku lupa lagi. Kejadian aneh, apa, Bibi? Tanya Jupiter. Kedua temannya ikut tertarik. Ada seorang wanita tua datang. Kelihatannya dia dari kaum pengembara. Tapi aku tak tahu, perlu atau tidak kukatakan pada kalian. Kini perhatian trio detektif benar-benar tergugah. Aku ingin sekali tahu, Bibi Matilda. Ah, sebetulnya apa yang dikatakan To omong kosong belaka. Pokoknya, saat itu datang seorang wanita tua berpakaian seperti kaum pengembara. Ia mengetuk pintu. Lalu dalam logat mereka yang aneh mengatakan bahwa ia mendapat firasat bahwa kau mengalami kecelakaan, Jupiter. Karena itu ia datang untuk menyampaikan peringatan. Peringatan. Dari seorang wanita pengembara. Ketiga remaja itu saling melirik. Pokoknya, sambung Nyonya Jones. Akhirnya aku mengerti bahwa ketika ia sedang membaca nasib lewat kartu, 3 kali berturut-turut datang pesan untuk memperingatkan dirimu. Kau disuruhnya menghindarkan diri dari huruf-huruf TC, atau orang-orang yang singkatan namanya begitu. Kata wanita itu, kecelakaan yang kau alami disebabkan oleh TC, dan TC akan terus membawa bencana bagi dirimu jika kau tidak menghindarinya. Aku cuma tertawa saja, kukatakan pada wanita tua itu, iya benar, kukatakan. TC itu singkatan dari terlalu ceroboh. Setelah itu ia pergi lagi. Kasihan orangnya sudah tua sekali dan serampangan. Sampai timbul dugaanku ia tidak begitu beres otaknya. Setelah itu Mrs. Jones pergi lagi, meninggalkan ketiga remaja itu saling berpandangan. TC, kata Bob dengan suara serak, singkatan dari Terror Castle. Mungkin wanita itu sengaja disewa Skinny Norris untuk menakut-nakuti kita, kata Jupiter. Dengan muka agak pucat, cuma kurasa akal si ceking itu tidak begitu panjang. Membawa tikus mati kemari itu sudah merupakan keisengannya yang paling hebat. Ada orang, kata Pete. Keliru. Ada sesuatu yang tidak suka kita datang ke Terror Castle. Mula-mula kita mendapat peringatan lewat telepon. Lalu sesuatu itu memakai perantaraan kartu-kartu ramalan wanita pengembara itu, untuk menyampaikan peringatan lagi pada kita. Kurasa sesuatu itu tidak main-main. Karenanya aku menyarankan kita sekarang mengadakan pemungutan suara. Apakah kita menjauhi Terror Castle atau tidak? Siapa setuju? Bilang ya. Ya, kata Bob Andrews. Ya, kata Pete. Jadi mayoritas mengatakan setuju. Jupiter menatap kedua temannya. Jadi kalian mau saja ditertawakan Skinny Norris? Katanya. Sekarang pun ia sudah menganggap kita gagal menjadi detektif. Dan ia sudah menunggu-nunggu kesempatan untuk menyebarluaskan kegagalan kita.
Karena itu kita harus bertindak cepat, mendahuluinya. Kecuali itu, tambahnya, kan jelas bahwa kedua peringatan itu menambah misteri kasus yang sedang kita hadapi. Apa maksudmu? Tanya Pit. Orang-orang lain yang juga mengusut rahasia teror Castle, tidak seorang pun mendapat peringatan. Baru kita yang diperingatkan agar menghindari tempat itu. Ini menyebabkan timbul dugaanku bahwa tanpa kita sadari, kita saat ini sudah hampir berhasil menyibakkan misteri kengerian aneh yang menyelubungi puri setan. Katakanlah kau benar, apa gunanya bagi kita? Kata Pit. Kau terkapar di tempat tidur? Kita tidak bisa berbuat apa-apa, selama kakimu masih sakit. Itu tidak seluruhnya benar, bantah Jupiter. Kemarin malam, karena tidak bisa tidur menahan sakit, aku lantas mengatur rencana lain. Kalian berdua harus meneruskan kegiatan kita memeriksa teror Castle. Sementara aku di sini memikirkan misteri-misteri selebihnya. Aku kau suruh memeriksa teror Castle? Puri setan itu, teriak Bob kaget. Membaca kasusnya aja aku sudah setengah mati ketakutan. Menurut dugaanku, takkan banyak yang bisa kau jumpai di tempat itu, kata Jupiter. Tapi mudah-mudahan kalian juga akan mengalami perasaan gelisah tak menentu, yang lambat laun melarut menjadi kengerian yang luar biasa. Lalu kalau perasaan itu telah kalian rasakan, aku ingin agar kalian menguji sampai sejauh mana kalian merasakannya. Sejauh mana? Kata Peter pekik. Waktu itu aku merasakannya dari ubun-ubun sampai ke ujung kaki, dari dalam keluar, dan dari luar ke dalam. Pokoknya, seluruh tubuhku merasakannya. Kau ini bagaimana kau sangka sementara tangan kananku merasa nyeri, tangan kiriku bisa tenang-tenang saja? Bukan begitu maksudku, kata Jupiter menjelaskan. Maksudku tadi, sampai seberapa jauh dari teror Castle rasa nyeri itu masih kalian rasakan. Itulah yang ingin ku ketahui. Waktu itu, sekitar 15 mil, sampai aku sudah berbaring di tempat tidur, kata Pit. Sekali ini apabila mulai terasa kengerian, rasa takut seperti akan terjadi bencana, kuinginkan kalian pergi dengan tenang, sekali-kali berhenti, untuk merasakan apakah rasa nyeri itu berkurang atau tidak. Ah, begitu kau menginginkan agar kami pergi dengan tenang, sudah ketakutan setengah mati, tapi pergi dengan tenang, enak saja kau ngomong, Pit tertawa hambar. Mungkin juga kalian sama sekali tidak merasakan apa-apa, sambung Jupiter, karena kalian besok harus pergi siang hari. Kalian harus memeriksa tempat itu sementara hari masih terang. Kalau kalian mau, kalian juga bisa berdiri dekat pintu pada saat senja, untuk memeriksa apakah kalian juga merasakan kengerian itu di situ. Dia ini memang baik hati, kata Pit pada Bob. Kita cuma dimintanya berdiri di dalam, dekat pintu. Bob Andrews mendesah lega. Aku tidak bisa ikut, karena besok sehari penuh sibuk terus di perpustakaan, katanya, dan lusa juga. Ngomong-ngomong, aku baru ingat sekarang aku pun besok sibuk sekali, kata Pit. Apa boleh buat, tugas itu tidak bisa kita laksanakan. Jupiter mencubiti bibir bawahnya, pertanda otaknya sedang bekerja keras. Kemudian ia mengangguk. Kalau begitu, rencana perlu kita ubah, katanya. Itulah yang selama ini ingin kami tegaskan padamu, tukas Pit. Sekarang kan masih siang, masih ada waktu beberapa jam lagi sebelum gelap, katanya. Kalian cepat-cepat saja makan malam, lalu pergi ke Terror Castle. Hari ini juga karena kata kalian sendiri, besok dan lusa tidak sempat. Kedua temannya hanya bisa melongo. Bab 12. Hantu Biru. Pit mengumpat-umpat. Sialan, katanya. Kenapa kalau kita berdebat, selalu Jupiter terus yang akhirnya menang? Sekali ini memang dia yang menang, kata Bob sependapat. Terror Castle tegak di depan mereka. Kelihatannya seperti bertengger di tebing ngarai. Menara-menaranya, jendela-jendela yang sudah pecah kacanya. Begitu pula tanaman menjalar yang menyelubungi. Semua nampak jelas diterangi sinar matahari sore. Bob agak bergidik. Kurasa sekarang saja kita masuk, katanya. Tinggal 2 jam lagi. Matahari terbenam. Nanti tahu-tahu sudah gelap. Pit menoleh ke belakang, ke arah jalanan yang penuh dengan batu-batu bertaburan. Worthington menunggu dalam mobil, di balik tikungan. Tadi ia membantu Bob melewati tempat-tempat yang paling parah keadaannya. Setelah itu ia harus kembali menjaga mobil, menaati instruksi majikannya. Bagaimana, apakah rasanya Skinny Norris membuntuti kita lagi kali ini? Tanya Pit. Tidak, aku dari tadi menengok terus ke belakang, kata Bob. Lagi pula, Jupe merasa yakin bahwa mulai sekarang Skinny pasti tidak berani datang lagi ke puri setan ini. Tapi kita disuruh membuktikan lebih tabah daripada Skinny, kata Pit sambil menarik napas panjang. Bob berbekal kamera, sedang tape recorder disandang oleh Pit. Kedua remaja itu membawa senter, yang digantungkan pada ikat pinggang masing-masing. Keduanya melangkah serempak, menaiki jenjang yang menuju ke pintu depan yang besar. Ternyata pintu itu tertutup. Aneh, kata Pit dengan kening berkerut. Aku yakin Skinny tidak menutup pintu, ketika kami melihat dia lari tunggang langgang keluar waktu itu. Mungkin tertutup karena angin, kata Bob. Pit memutar tombol pintu, dan pintu terbuka, diiringi bunyi berderit menyeramkan. Kedua remaja itu agak kaget karenanya. Itu kan cuma bunyi engsel yang sudah karatan, kata Bob. Tidak perlu kita gugup karenanya. Siapa bilang aku gugup, kata Pit. Aku cuma takut. Mereka masuk ke serambi besar, sementara pintu depan dibiarkan terbuka. Di satu sisi serambi itu terdapat sebuah ruangan luas, penuh dengan barang-barang kuno. Kursi serta meja besar dari kayu penuh ukiran, serta pediangan yang besar sekali. Jupiter menugaskan untuk memeriksa tempat itu, serta membuat foto di situ. Bob tidak melihat keistimewaan ruangan itu. Walau demikian dibuatnya juga beberapa foto dengan memakai lampu blitz. Kemudian mereka menuju ke serambi bundar, di mana Jupiter dan Pit mendengar gema. Tempat itu rasanya aneh dan suram, terisi pakaian zirah serta lukisan-lukisan Tuan Teril dengan berbagai jenis kostum yang dipakainya dalam film-filmnya. Tapi kesuraman tempat itu agak dikurangi cahaya matahari yang masuk lewat jendela berdebu yang terdapat dekat tangga menuju ke atas, kira-kira pada pertengahannya. Kita pura-pura saja tempat ini museum, kata Bob pada Pit. Kau kan tahu, bagaimana rasanya apabila sedang berada dalam museum, suram, tapi sama sekali tidak menakutkan. Betul, kata Pit, tempat ini rasanya memang mirip museum, berdebu, kuno dan mati. Mati. Kata Pit yang terakhir menggema dari segala arah. Aduh gema, kata Bob. Gema, berulang-ulang kata itu terpantul pada dinding. Pit menarik temannya agak ke pinggir. Kita ke sini, katanya. Gema itu hanya kedengaran kalau kita berdiri di tempat tadi itu saja. Bob biasanya senang mendengar gema. Ia paling senang meneriakkan kata, halo, lalu mendengarkan gemanya sayup sampai. Tapi dalam ruang gema, ia sama sekali tidak ingin mencobanya. Kita periksa saja lukisan-lukisan sekarang, katanya. Yang mana yang katamu menatap dengan mata yang nampaknya hidup? Itu di sebelah sana. Pit menuding ke seberang ruangan, menunjuk lukisan bajak laut bermata satu.
Sesaat mata itu nampak hidup, lalu detik berikutnya merupakan lukisan belaka. Itu sesuatu yang bisa kita periksa, kata Bob. Coba berdiri di atas kursi, mungkin kau bisa meraihnya. Pete mendorong sebuah kursi ke bawah lukisan itu, lalu berdiri di atasnya. Tapi walau dengan berjingkat sekalipun, ternyata ia tidak bisa meraihnya. Di atas ada semacam balkon, katanya. Lukisan-lukisan ini digantungkan dari sana, dengan kawat panjang. Mungkin jika kita naik ke sana, nanti lukisan ini bisa kita tarik ke atas. Sementara Pete turun dari kursi, Bob berpaling hendak menuju ke tangga. Tepat saat itu dirasakannya ada yang memegang tali penggantung kamera yang tersandang di bahunya. Sekilas dilihatnya sesosok tubuh tinggi berdiri dalam relung gelap yang ada di belakangnya. Bob terpekik karena kaget dan ngeri, lalu bergegas hendak lari ke pintu. Tapi larinya tidak jauh, tali kamera yang terpegang menyebabkan geraknya tertahan. Bob kehilangan keseimbangannya, lalu jatuh ke lantai yang berubin batu pualam. Sementara jatuh, ia masih sempat melihat sesosok tubuh yang kekar bergerak, seperti hendak menyambar ke arahnya. Sosok itu berbaju zirah, dan mengayunkan pedang besar tepat ke arah kepalanya. Sekali lagi Bob menjerit, sambil cepat-cepat menggeser tubuh ke samping. Pedang panjang itu mengenai lantai disertai bunyi berdentang, tepat di mana Bob tadi terkapar. Dan sosok tubuh berbaju zirah menyusul, ambruk ke lantai diiringi bunyi berisik kedengarannya seperti tong yang penuh berisi kaleng jatuh ke dalam jurang. Sementara itu tali kamera sudah terlepas dari bahu Bob, karenanya Bob tergelincir terus ke lantai yang licin, sampai akhirnya terhenti karena membentur dinding. Ia cepat-cepat berpaling, menurut perkiraannya, orang berbaju zirah itu pasti mengejarnya, tapi apa yang dilihatnya saat itu jauh lebih menyeramkan lagi. Kepala orang yang berbaju zirah jadi terpotong, copot dari leher, dan terguling-guling di lantai. Nyaris saja Bob terpekik untuk ketiga kalinya, tapi ia sempat memandang lebih jelas. Dengan segera dilihatnya, baju zirah itu ternyata kosong. Tidak ada siapa-siapa di dalamnya, dan topi ketopong itu terlepas ketika terbanting ke lantai, lalu terguling-guling ke arahnya. Bob berdiri sambil mengibas-ngibaskan debu dari bajunya. Kameranya tergeletak di samping baju zirah, dan talinya masih tetap tersangkut ke situ. Itulah rupanya yang terasa seperti menariknya tadi, ketika Bob bergerak mundur dan agak masuk ke relung. Bob memungut kamera lalu memotret Pete yang sedang tertawa terpingkal-pingkal. Sekarang aku sudah membuat foto hantu tertawa dari puri setan, katanya. Mudah-mudahan Jupiter senang melihatnya. Sorry, Bob. Pete menyeka air matanya yang mengalir karena terlalu banyak tertawa. Tapi kau tadi lucu sekali, menyeret-nyeret baju zirah karatan itu sambil berteriak-teriak. Bob memperhatikan baju zirah yang tergeletak di lantai. Pakaian perang zaman kuno itu tadinya tegak di atas semacam panggung kecil yang terdapat dalam relung. Dan kini tentunya berantakan di lantai. Baju zirah itu memang agak berkarat, tapi selebihnya masih dalam keadaan lumayan. Bob memotretnya, setelah itu dipotretnya pula lukisan bajak laut bermata satu yang terpanjang di dinding, serta lukisan-lukisan lainnya. Kalau kau sudah selesai tertawa, katanya pada Pete, ini ada pintu yang tidak kita lihat tadi, dan ini ada tulisan. Bob memicingkan mata, supaya bisa membaca tulisan yang terukir pada plat kuningan yang terpasang pada daun pintu itu, ruang proyeksi. Pete datang menghampiri. Menurut cerita ayahku, zaman dulu bintang-bintang film yang top, semuanya punya ruang proyeksi sendiri di rumah mereka. Disitulah mereka mempertunjukkan film mereka yang terbaru pada para sahabat. Yuk, kita periksa kayak apa ruangan itu. Bob menarik tombol pintu, ia harus mengerahkan tenaga. Barulah pintu terbuka dengan pelan. Seolah-olah ada yang menahan dari balik pintu. Begitu pintu terbuka, tercium bau udara pengap. Kedua remaja itu menatap sebuah ruangan yang gelap, segelap dalam perut buaya. Pokoknya, sama-sama menyeramkan. Pete mengambil senter yang tergantung pada ikat pinggang, lalu menyorotkannya ke dalam ruangan itu. Ternyata yang bernama ruang proyeksi itu sebuah kamar yang luas, dengan sekitar 100 kursi beralas empuk di dalamnya. Di seberang ruangan nampak samar bentuk sebuah orgel yang berukuran besar. Ruangan ini perlengkapannya persis sama kayak bioskop zaman dulu, kata Pete. Lihat saja orgel itu. Ukurannya ada 10 kali lebih besar daripada orgel yang dibeli Paman Jones. Yuk, kita memeriksanya sebentar. Bob mencoba menyalakan senternya, tapi tidak menyala. Rupanya rusak ketika ia terjatuh tadi. Untung saja senter yang dipegang Pete terang sekali sinarnya. Kedua remaja itu menghampiri orgel kuno yang terdapat di seberang ruangan. Keduanya sudah tidak gugup lagi. Semangat mereka sudah bangkit kembali. Setelah mengalami kejadian Bob bergulat melawan baju zirah. Orgel kuno itu, yang pipa-pipanya menjulang tinggi sampai ke langit-langit ruangan, nampak penuh debu serta jaring laba-laba. Bob memotretnya sekali, untuk diperlihatkan pada Jupiter. Setelah itu mereka meneruskan pemeriksaan. Alas kursi yang nampaknya empuk, ternyata sudah lapuk semuanya. Kain yang robek-robek tergantung di tempat yang dulunya merupakan layar putih. Semakin lama Bob dan Pete berada dalam ruangan itu, hawa rasanya semakin pengap. Di sini tidak ada apa-apa, kata Pete. Sekarang kita periksa apa yang ada di atas. Mereka kembali ke bilik gema, lalu menaiki tangga yang melengkung ke atas pada satu sisi bilik itu. Setelah sampai setengah jalan, di tempat yang ada jendelanya yang berdebu, mereka berhenti untuk melihat sebentar keluar. Mereka melihat bahwa dinding puri letaknya bersebelahan dengan tebing curam Black Canyon. Masih cukup banyak waktu sebelum gelap, kata Bob. Kalau begitu, kita periksa lukisan-lukisan itu dengan lebih seksama, usul Pete. Kita tarik ke atas, lalu kita periksa kalau ada sesuatu yang aneh. Sesampai di balkon, mereka melihat bahwa lukisan-lukisan itu semuanya tergantung pada sebuah papan yang terpasang di bawah balkon. Bersama-sama mereka menarik kawat penggantung lukisan bajak laut. Bingkai lukisan itu berat, tapi akhirnya mereka berhasil juga menariknya ke atas. Lalu mereka memeriksanya dengan bantuan sinar senter. Lukisan itu sebenarnya biasa saja, permukaannya agak mengkilat, karena lukisan itu dibuat dengan cat minyak. Menurut Bob, mungkin kilatan cat itu yang menyebabkan Pete mengira mata yang menatapnya hidup. Tapi Pete masih agak sangsi. Aku sungguh-sungguh mendapat kesan bahwa mata yang menatapku itu hidup, katanya. Tapi rupanya aku salah lihat. Sudahlah, kita kembalikan saja lukisan ini ke tempatnya semula. Setelah lukisan diturunkan kembali, mereka melanjutkan langkah, menaiki tangga. Mereka bermaksud hendak mulai memeriksa dari tingkat paling atas, lalu pelan-pelan turun ke tingkat bawah. Mereka mendaki tangga putar itu terus, sampai akhirnya tiba dalam sebuah menara kecil berbentuk bulat. Menara itu letaknya tinggi di puncak puri, jendelanya kecil-kecil, persis puri yang sebenarnya. Bedanya cuma bahwa jendela-jendela itu berkaca. Bob dan Pete memandang ke bawah. Mereka berada di tempat yang lebih tinggi daripada sisi atas tebing ngarai. Di kejauhan nampak bukit berderet-deret, bukit di balik bukit sejauh mata memandang. Tiba-tiba Pete berseru kaget. Lihat ada antena televisi, katanya. Di atas tebing yang paling dekat dengan tempat mereka nampak tiang antena televisi.
Rupanya dipasang di situ oleh seseorang yang tinggal dalam ngarai berikutnya. Dan yang dari situ penerimaan pesawat televisinya kurang baik. Ternyata di dekat sini ada ngarai lagi, kata Pete. Rupanya tempat ini tidak begitu terpencil seperti sangkaan kita. Pegunungan sini banyak sekali ngarainya, kata Bob. Tapi coba kau perhatikan. Tebingnya terjal sekali. Cuma kambing gunung saja yang bisa mendakinya sampai ke puncak kalau manusia hendak ke ngarai seberang. Terpaksa mengambil jalan memutar. Betul juga, kata Pete. Yah, di sini tidak ada apa-apa. Yuk, kita mulai turun saja sekarang. Sambil memeriksa kalau ada sesuatu yang mungkin ingin diketahui oleh Jupiter. Di lantai berikut sebelah bawah mereka sampai di sebuah serambi. Di ujung serambi ada pintu terbuka. Pete dan Bob menjenguk sebentar ke dalam. Rupanya kamar di sebelah serambi itu ruang perpustakaan Stephen Terrell, di mana ia meninggalkan surat sebelum menjatuhkan diri dengan mobilnya ke bawah tebing. Soalnya, dalam kamar itu nampak buku-buku berjejer-jejer di atas rak. Sedang di salah satu dindingnya tergantung lukisan-lukisan yang sejenis dengan yang dipajang dalam bilik gema, tapi berukuran lebih kecil. Sebaiknya kita periksa tempat ini, kata Pete. Mereka lantas masuk ke ruang perpustakaan itu. Lukisan-lukisan yang terpajang. Semua menampakkan Stephen Terrell yang berpose menurut berbagai peranan filmnya. Setiap lukisan menunjukkan dirinya dalam wujud lain. Ada Terrell sebagai bajak laut, pembegal, jadi-jadian, mayat hidup, vampir pengisap darah, makhluk seram dari dasar laut. Melihat segala lukisan itu, Bob lantas merasa ingin bisa melihat segala film itu. Ia dijuluki orang dengan sejuta wajah, katanya pada Pete. Sementara kedua remaja itu memperhatikan lukisan-lukisan itu satu persatu. Astaga, coba lihat itu. Mereka sampai di depan sebuah relung yang tidak dalam. Di situ terpajang peti mumi. Sebuah peti mayat asli Mesir, seperti yang ada di museum-museum. Peti itu tertutup, dan di atasnya terpasang sebuah pelat dari perak. Pete menyorotkan senternya ke pelat itu. Dengan mata terpicing, Bob membaca tulisan yang terukir di situ. Isi peti ini diwariskan pemiliknya, H.U.G.H. Wilson, kepada orang yang telah begitu sering menyajikan hiburan menarik baginya, Stephen Terrell. Astaga, kata Pete. Menurutmu, apa kira-kiranya isi peti ini? Mungkin mumi, tebak Bob, atau mungkin pula sesuatu yang berharga. Yuk, kita lihat sebentar. Berdua mereka berusaha mengangkat tutup peti mumi itu. Tidak begitu mudah, karena tutup itu berat. Ketika sudah terangkat sampai separuh, tiba-tiba Pete menjerit. Tutup peti itu dilepaskannya, sehingga terbanting dan menutup peti kembali. Kau juga melihatnya tadi, kata Pete. Bob mereguk ludah dulu beberapa kali sebelum bisa menjawab. Ya, aku juga melihatnya. Isinya kerangka manusia, katanya. Kerangka putih bersih, dengan tengkorak yang menyeringai. Kurasa itulah yang diwariskan orang yang bernama Hu Wilson itu pada Stephen Terrell sebagai tanda terima kasih karena merasa sering terhibur dengan film-filmnya, kata Bob. Ia mewariskan kerangkanya sendiri. Kita buka saja lagi peti itu, supaya aku buat fotonya, untuk Jupe. Pete sebetulnya segan, tapi Bob mengingatkannya, kerangka kan cuma tulang belulang yang tidak bisa apa-apa. Akhirnya peti itu mereka buka lagi. Bob memotret kerangka dengan tengkorak yang meringis. Lah yakin, Jupiter pasti berminat. Sementara Bob sibuk memutar roll film dan memasang lampu blitz baru, Pete menghampiri jendela. Begitu memandang keluar, ia langsung berseru dengan nada kaget. Hei, kita perlu cepat-cepat sedikit, katanya. Di luar sudah mulai gelap. Bob memandang jarum arlojinya. Tidak mungkin, katanya. Masih ada waktu 1 jam lagi sebelum matahari terbenam. Mungkin matahari tidak tahu melihat jam pokoknya sekarang sudah mulai gelap. Lihat saja sendiri. Bob menghampiri jendela. Benar juga, di luar mulai gelap. Matahari mulai menghilang di balik tebing ngarai, tapi cahayanya masih kelihatan dari jendela, karena teror kastel tinggi letaknya di lereng tebing. Aku lupa bahwa dalam ngarai cepat gelap, kata Bob. Yuk, kita pergi sekarang, kata Pete. Ini satu-satunya tempat di mana aku tidak kepingin berada setelah gelap. Mereka bergegas ke serambi yang tadi. Sesampai di situ mereka memandang ke kiri dan ke kanan. Ke gang yang menjulur kedua arah di situ. Di kedua ujung gang nampak tangga. Mereka tidak ingat lagi, tangga mana yang mereka pakai tadi. Akhirnya Pete memilih tangga yang paling dekat saja. Cahaya matahari sudah semakin remang-remang ketika mereka sampai di tingkat berikut yang sebelah bawah lagi. Mereka tidak bisa menemukan tangga lagi di situ, yang menuju ke bawah. Setelah mencari-cari, akhirnya mereka sampai di pangkal jenjang yang sempit. Jenjang itu letaknya di ujung serambi, di belakang sebuah pintu. Kita tadi naik tidak lewat sini, kata Bob. Lebih baik kembali saja ke tempat semula. Ah, tangga ini kan juga menuju ke bawah, jawab Pete, dan kita kan maunya ke bawah selekas mungkin. Ayolah, tunggu apa lagi? Mereka menginjakkan kaki ke anak tangga pertama, tapi begitu daun pintu dilepaskan, pintu itu langsung tertutup kembali. Tempat jenjang itu kini gelap gulita. Sebaiknya kita cari saja tangga yang kita lewati tadi sewaktu naik, kata Bob gelisah. Tidak enak perasaanku di tempat gelap ini, kau saja tidak bisa kulihat, padahal kau ada di dekatku. Perasaanmu tidak enak, perasaanku juga tidak enak, jadi cocok, kata Pete. Kau di mana, Bob? Tangannya menggapai-gapai mencari Bob, akhirnya ketemu. Oke, jangan sampai kita terpisah, kita kembali ke atas sekarang, lalu kita buka lagi pintu tadi. Keduanya merayap kembali ke atas, langkah demi langkah. Mereka tiba di belakang pintu, tapi pintu itu tidak bisa dibuka. Rupanya dari dalam tidak bisa dibuka, kata Bob Andrews. Dipaksanya dirinya agar tidak terdengar gugup, jadi mau tidak mau, kita harus turun lewat jenjang ini. Kita perlu lampu, kata Pete. Jika kita bisa menemukan aku ini bagaimana sih? Kan ada senter, masih baru lagi. Kalau begitu cepatlah nyalakan, kata Bob. Kegelapan ini rasanya menyesakkan, dan juga semakin bertambah pekat. Ternyata aku tidak punya senter. Suara Pete terdengar agak bergetar. Masih ingat, ketika kita tadi menutup kembali peti mumi, rupanya senterku tertinggal di tempat itu. Hebat, tukas Bob, bagus, sedang senterku rusak. Ketika aku tadi terjatuh karena baju zirah keparat itu. Ah, mungkin tidak rusak, cuma agak longgar, kata Pete. Kadang-kadang itu bisa terjadi. Diraihnya senter yang tergantung pada ikat pinggang Bob Andrews. Terdengar bunyi tangan Pete menepuk-nepuk alat itu. Lama tidak terjadi apa-apa, tapi kemudian senter itu bisa menyala juga. Tapi tidak terang, melainkan remang-remang saja. Hubungannya tidak baik, kata Pete. Terangnya sama seperti cahaya lilin. Ah, pokoknya tidak segelap tadi. Yuk, kita terus. Keduanya melanjutkan langkah, menuruni jenjang sempit yang berputar-putar. Bob sama sekali tidak menyangka ia bisa berjalan begitu cepat, dengan kakinya yang belum sembuh betul. Pete berada di depan, menuruni jenjang dengan bantuan cahaya senter yang cuma remang-remang.
Akhirnya mereka sampai di kaki tangga. Menurut dugaan mereka, pasti mereka sudah sampai di lantai dasar. Senter disorotkan berkeliling. Dengan cahayanya yang lemah, mereka masih bisa mengenali bahwa saat itu mereka berada dalam sebuah bilik kecil berbentuk persegi 4. Dalam bilik itu, terdapat 2 buah pintu. Sementara mereka masih bimbang pintu mana yang dipilih. Tiba-tiba Pete menyambar lengan Bob. "Hel, kau dengar tidak?" katanya. Bob Andrews menajamkan pendengarannya. Didengarnya bunyi musik orgel. Samar-samar, aneh bunyinya, ada orang yang sedang memainkan orgel tua yang terdapat dalam ruang proyeksi. Tiba-tiba Bob merasakan kegelisahan luar biasa, yang diceritakan Jupiter. "Bunyinya datang dari sana," bisik Pete, sambil menuding salah satu pintu. "Kalau begitu kita ke sana." Bob menuding pintu yang satu lagi. "Tidak, ke sini," kata Pete, "karena lewat sini, kita akan sampai di ruang proyeksi. Dan kita tahu, pintu depan letaknya di luar ruangan itu. Kalau kita lewat pintu itu yang satu lagi, jangan-jangan nanti tersesat. Lebih baik merasa seram, daripada tidak bisa keluar." Pete membuka pintu yang dimaksudkan olehnya, lalu melangkah dengan tegas memasuki sebuah serambi gelap, sambil terus memegang tangan Bob. Semakin jauh mereka melangkah, semakin nyaring pula bunyi musik orgel. Tapi walau begitu tetap terdengar seperti jauh sekali, diselingi bunyi geresek dan lengkingan. Persis musik hantu. Bob melangkah terus, karena Pete tidak mau melepaskan tangannya. Tapi semakin dekat mereka ke sumber bunyi musik, semakin gelisah saja perasaannya. Akhirnya Pete mendorong sebuah pintu. Kelihatannya mereka sudah sampai di ruang proyeksi. Mereka mengetahuinya, karena sinar senter yang redup menerangi punggung deretan kursi paling belakang. Jauh di depan, dekat orgel, nampak semacam cahaya pendar berwarna biru. Cahaya itu tergantung kira-kira semeter dari lantai, seperti gumpalan bercahaya. Sementara itu orgel terus terdengar dimainkan, disertai bunyi desah dan pekikan. "Hantu biru," kata Bob dengan suara tercekik. Tepat pada saat itu kegelisahannya yang semakin memuncak, beralih menjadi kengerian yang luar biasa, persis seperti yang diharapkan Jupiter akan terjadi. Pete dan Bob cepat-cepat lari menuju pintu. Pete mendorongnya, dan mereka berdua sampai di bilik gema. Mereka tidak berhenti di situ, tapi langsung menuju ke pintu besar di depan yang masih terbuka seperti tadi. Sesampai di teras pun mereka tidak berhenti. Keduanya lari terus, tapi kaki Bob yang bekas patah agak terseret-seret. Tiba-tiba ia tersandung dan jatuh. Pete lari begitu cepat, sehingga tidak tahu bahwa temannya tertinggal. Bob terjungkir dan jatuh di atas setumpuk daun kering yang terdapat di sudut teras. Remaja itu langsung menyusup masuk ke dalam tumpukan itu, seperti seekor tikus yang hendak menyelamatkan diri. Dengan hati berdebar, ditunggunya hantu biru tadi datang mengejar. Ia tidak bisa mendengar apa-apa, karena dikalahkan napasnya yang tersengal-sengal. Ketika hal itu disadarinya, ia lantas menahan napas. Di tengah kesunyian yang tiba-tiba mencekam, didengarnya makhluk gaib itu mencari-cari dirinya. Terdengar bunyi langkahnya menggeser di atas ubin teras, makin lama makin dekat. Napasnya tersentak-sentak, menyeramkan. Tiba-tiba bunyi langkah itu terhenti. Makhluk itu tegak tepat di depan Bob bersembunyi. Lama sekali ia berdiri di situ, sementara napasnya masih tersengal-sengal. Tapi kemudian ia meraih bahu Bob. Begitu Bob merasa bahunya dipegang, seketika itu juga terpekik. Suaranya melengking tinggi, membahana dalam ngarai dan terpantul pada lereng bukit terdekat.